Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2017 dari salah satu pendengar channel kami, dan inilah kisahnya. Namaku Edi. Sehari-hari aku bekerja sebagai ojek online. Sudah 5 tahun aku hidup di atas motor, menembus panas siang dan dingin malam demi mencari nafkah. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Tapi ada jam-jam tertentu di mana jalanan berubah sunyi, dingin, dan seperti menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Biasanya aku pulang sebelum jam 2, tapi malam itu, entah kenapa, aku bertahan lebih lama di jalan. Malam mulai turun benar-benar gelap. Langit berawan, lampu jalan hanya menerangi sebagian kecil jalan, dan udara seperti membawa aroma besi yang menusuk. Lelah mulai menekan mataku, tapi satu order terakhir masuk. Nama Jenny. Lokasi penjemputan pinggir jalan dekat stasiun kota. Tak ada foto profil. Tidak ada catatan tambahan. Aku ragu sesaat, tapi jemariku seperti bergerak sendiri, menekan tombol terima. Stasiun kota sudah lengang, seperti kota mati. Lampu di jalan hanya satu yang menyala. Lampu tua dengan cahaya kuning pucat yang berkedip-kedip. Di bawahnya berdiri seorang perempuan. Ia berdiri diam. Tidak main ponsel, tidak menoleh kiri kanan. Diam seperti patung. Ketika aku mendekat, ia langsung naik ke boncangan motorku tanpa sepatah kata pun. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih, panjang, tidak terlalu mencolok, tapi sangat bersih. Bersih yang aneh untuk seseorang yang berdiri di tepi jalan pada jam segini. Anehnya, saat dia naik, motor tidak terasa berubah berat. Jok belakang tidak bergerak sedikit pun. Aku mencoba melihatnya dari spion, tapi pantulan yang muncul hanya gelap. Seolah cermin itu menolak memantulkan apapun darinya. Aku menunggu arahan, tapi tidak ada suara. Tidak dari penumpang, tidak dari aplikasi. Peta tidak menunjukkan tujuan, namun anehnya, tubuhku seperti tahu kemana harus pergi. Tangan ini memblokkan setang menyusuri jalan kecil ke arah utara kota, jalan yang jarang sekali kulewati. Udara makin dingin, jalan makin sepi. Setiap kali aku mencoba melihat ke belakang lewat kaca spion, dadaku sesak. Aku mulai merasakan ada yang tidak wajar. Tapi tanganku tetap mutar gas dan seperti dikendalikan sesuatu. Kami sampai di perempatan kecil. Lampu merah menyala, padahal jalan benar-benar kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada pejalan kaki, tidak ada suara. Hanya detik lampu yang berpindah dari hijau ke merah, dan suara mesin motorku yang pelan. Lalu aku melihatnya. Di seberang jalan, berdiri seorang nenek, tua, bungkuk, dengan kain selendang menutupi kepala. Dia menatapku. Tatapannya tajam, menusuk, seperti tahu apa yang sedang terjadi. "Hei, Mas!" katanya pelan, tapi jelas memanggilku seolah bicara langsung ke telingaku. Lalu dia berkata, "Yang kamu bonceng itu bukan manusia." Aku langsung menoleh ke belakang dan melihat jolbang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kepalaku berputar ke depan, dan nenek itu tetap di sana, tapi senyumnya kini melebar dan matanya menatapku seperti mencela. "Kenapa kamu tahu, Nek?" tanyaku dengan suara gemetar. Nenek itu tertawa. Suaranya bukan seperti nenek renta, melainkan arah perempuan muda, serak dan menggema. "Karena aku juga bukan manusia," katanya. Cekikikannya berubah jadi tawa panjang yang menghantam udara malam. Tiba-tiba lampu merah padam, seluruh jalan jadi gelap, dan saat lampu menyala kembali, nenek itu hilang. Tidak ada jejak. Panik, aku langsung tancap gas. Jalanan panjang terasa seperti lorong yang menutup. Suara angin seperti berbisik di telingaku, seperti ada yang memanggil nama. Aku tak peduli melanggar lampu merah. Aku hanya ingin tempat ramai. Cahaya, kehidupan. Aku melihat warung kopi kecil masih buka di ujung jalan dekat pos polisi. Ku kendarai motor ke sana seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Aku berhenti mendadak, hampir menabrak meja plastik. Orang yang sedang ngopi menatapku bingung. Nafasku tersengal, tubuhku berkeringat dingin. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, kosong. Tapi hawa dingin tetap terasa. Dengan tangan gemetar, ku buka aplikasi. Aku ingin memastikan ini nyata.
Tapi di layar ponsel tidak ada pesanan atas nama Jenny. Riwayat terakhir berhenti lebih dari 1 jam lalu. Tidak ada jejak, tidak ada lokasi penjemputan, seolah-olah order tadi tidak pernah ada. Ku coba menyegarkan aplikasi, menyalakan ulang ponsel. Tetap nihil. Bahkan notifikasi dari order tadi pun menghilang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Paginya aku kembali ke lokasi stasiun, mencoba mengabaikan rasa takut yang masih tertinggal. Di bawah lampu yang sama, aku melihatnya lagi. Sosok wanita itu. Berdiri diam, seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, wajahnya sedikit terlihat. Matanya kosong. Pucat, seperti kaca mati. Aku tidak berhenti. Tapi saat melewati cermin spion, dia tidak lagi di sana. Tapi beban di motorku terasa ada. Hari-hari berikutnya aku diam. Tidak cerita pada siapapun. Tapi cerita serupa mulai kudengar dari sesama pengemudi. Mereka menyebut nama yang berbeda-beda. Jenny, Siska, Nita. Tapi lokasinya sama, waktunya sama, wujudnya pun serupa. Salah satu pengemudi bahkan mengaku sempat memotret penumpangnya diam-diam. Tapi di foto hanya terlihat jok kosong. Lainnya mengaku sempat tidak sadarkan diri selama 2 jam setelah mengantar wanita itu ke jalan buntu. Siapa dia? Hantu, arwah penasaran, atau sesuatu yang lebih gelap? Aku masih jadi ojek online sampai hari ini. Masih keliling kota dari pagi sampai larut. Masih berhenti di warung kopi yang sama, menatap arah stasiun kota dengan hati waspada. Aku tidak tahu siapa Jenny, atau si nenek, atau makhluk yang naik motorku malam itu. Aku tidak punya jawabannya. Mungkin aku tak akan pernah tahu. Tapi setiap kali aku mendapat order larut malam, tanpa foto profil, tanpa keterangan jelas, aku akan berpikir 2 kali. Dan jika kamu suatu saat mendapat order dari seseorang bernama Jenny, mungkin kamu sebaiknya menolaknya. Karena tidak semua penumpang yang naik itu masih manusia. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar channel kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.